Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas teori bahasa otomata yang mengambil materi tentang finite state automata. Selanjutnya di sini ada anggota, ada Pojan Widarsono yang dengan NIM 039 dan saya sendiri dengan NIM 042. Di sini apa itu finite automata? Pengertian automata itu finite automata adalah merupakan model komputer dengan jumlah memori yang sangat terbatas dan termasuk model komputasional yang paling sederhana. FA dirancang khusus untuk aplikasi yang membutuhkan teknik pengenalan pola, seperti dalam sistem kompilator untuk mengenali variabel, nama, konstanta numerik, dan reserved words. Karakteristik utama dari finite automata ini meliputi memori yang terbatas dalam kurung finite atau input berupa string simbol, output berupa accept rejects, dan memiliki sejumlah step yang terbatas. Kesederhanaan ini membuatnya ideal untuk berbagai aplikasi praktis dalam computer science. Selanjutnya, aplikasi finite automata dalam kehidupan nyata. Di bagian sistem digital ada software untuk mendesain sirkuit digital, ada kontrol mesin ATM dan sistem keamanan otomatis. Dan di bagian search engine ada ada main scans web untuk menemukan kata phrase, ada juga pattern matching dalam pencarian dan ada filter konten berdasarkan pola. Selanjutnya ada hierarki Chomsky, penggolongan tingkat tipe bahasa dari 1959. Pada tahun 1959, Noam Chomsky mengklasifikasikan bahasa menjadi 4 tingkat dalam hierarki yang terkenal dengan sebutan hierarki Chomsky. Klasifikasi ini dimulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Dan pada tingkat pertama adalah finite state automata atau biasa disingkat dengan FSA yang paling sederhana dengan memori terbatas. Tingkat kedua adalah pushdown automata atau yang sering disingkat dengan PDA yang menggunakan stack untuk memori tambahan. Tingkat ketiga adalah linear bounded automata atau yang disingkat dengan LBA dengan memori linear terhadap input. Tingkat tertinggi adalah Turing Machine atau biasa disebut dengan TN yang merupakan model komputasi paling powerful. Selanjutnya ada dua cara merepresentasikan FSA. Di antaranya yang pertama State Transition Diagram atau biasa disebut dengan STD. Yang diantaranya ada representasi grafis menggunakan node dan busur. Dan yang kedua ada visual dan mudah dipahami. Ketiga menunjukkan alur transisi antar state. Yang kedua ada tabel transisi, di mana ada representasi bentuk tabel 2 dimensi, yang kedua sistematis dan mudah diimplementasikan, dan yang ketiga menunjukkan sistem memungkinkan transisi. Keunggulan dari masing-masing tabel dan transisi di sini ada STD, diantaranya intuitif untuk memahami konsep. Yang kedua ada tabel praktis untuk implementasi program. Selanjutnya dilanjutkan sama teman saya. Selanjutnya itu ada pembahasan mengenai state transition diagram, yang dimana merupakan komponen state transition diagram itu didefinisikan sebagai sekumpulan node berlabel dengan jumlah terbatas yang dihubungkan dengan garis berarah atau busur. STD ini berfungsi untuk menerima input berupa string dan menghasilkan output berupa accept atau reject, di mana komponen utama STD ini meliputi state yang merepresentasikan kondisi mesin, Q0, Q1, Q2, dan seterusnya. Dan start state sebagai state awal biasanya ditandai dengan Q0, lalu ada accept test sebagai state akhir yang ditandai lingkaran ganda. Transisi berupa panah berpindah antara state dan input simbol yang memicu transisi antar state. Contoh STD ini seperti gambar yang ada di PowerPoint ini. Selanjutnya ada tabel transisi. Representasi tabel dari FSA. Tabel transisi merupakan representasi alternatif dari state transition diagram dalam bentuk tabel 2 dimensi.
di mana struktur tabel ini terdiri dari baris yang mewakili daftar semua stats, kolom yang mewakili daftar semua simbol input, dan sel yang menunjukkan state tujuan dari state S dengan input X. Kolom EOS ditambah untuk menunjukkan status accept atau error untuk setiap state. Contoh dari tabel transisi ini seperti berikut: letter, digit, dan EOS. Selanjutnya ada langkah mendesain finite automata. Yang pertama itu kita menganalisis masalahnya, di mana menentukan pola yang akan dikenali, lalu identifikasi semua kemungkinan kondisinya. Lalu yang kedua itu identifikasi stage, di mana itu kita membuat stage untuk setiap kondisi berbeda, lalu tentukan state awal dan akhir. Lalu yang ketiga, tentukan transisi, di mana menghubungkan state dengan input yang sesuai, lalu pastikan semua yang memungkinkan tercampur. Dan yang terakhir, lakukan validasi, di mana tes dengan contoh input positif dan negatif, lalu perbaikan jika ada kesalahan. Selanjutnya ada regular language, di mana regular language ini didefinisikan sebagai bahasa yang dapat dikenali oleh finite automata dan termasuk dalam tingkat terendah hierarki Chomsky, di mana bahasa ini memiliki keterbatasan dalam pengenalan pola karena tidak memerlukan memori tak terbatas. Dan karakteristik dari regular language ini meliputi kemampuan direpresentasikan dengan regular expansion dan memiliki sifat klausur terhadap operasi union, contaction, dan clean start. Di mana contoh regular language antara lain semua string yang dimulai dengan A, semua string dengan panjang genap, dan semua string yang mengandung substring tertentu. Selanjutnya ada definisi formalnya dari finish state automata, yang dimana Q itu menjelaskan himpunan terbatas states, epsilon itu alfabet dari himpunan simbol inputnya, Q0 itu start state atau state awal, lalu F itu himpunan accept states, lalu yang terakhir itu yang seperti ini tuh untuk fungsi transisi. Mungkin dari kelompok dua kami cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.